Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam bahagia. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat-sehat semua? Saya harap semua sehat dan luar biasa. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi hamba-Mu datang. Hamba-Mu berterima kasih. Engkau memberi kesempatan kita beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, berkati dengan damai sejahtera, berkati sukacita. Berkati semua anak-anak-Mu yang hari ini mengalami persoalan, masalah, sakit, penyakit, yang mengalami masalah ekonomi. Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau memberkati pagi hari ini. Engkau beri mereka pikiran, Engkau memberi mereka hati, memberi telinga untuk mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati Roh Kudus, Engkau memimpin kami, Engkau menyertai kami, Engkau buka pikiran kami, Engkau beri hati untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau, dan pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Selama liburan PSBB, kita banyak mengalami di rumah. Kita mungkin ada yang stres, ada yang bersukacita, ada yang luar biasa. Tapi saya percaya, semua ada tuntunan Tuhan. Saudaraku, baru-baru ini, minggu yang lalu, kita melakukan, yaitu merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. 75 tahun kita merdeka, bukan muda lagi saudara. Tapi 75 tahun adalah umur yang begitu panjang. Sudah bukan kita remaja, bukan dewasa, tapi kita sudah cukup untuk melakukan semuanya. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita telah dipercayakan, kita merayakan kemerdekaan ini. Saudara, merdeka bukan berarti kita sudah bebas dari semua rintangan, semua gangguan, semua nggak ada persoalan. Tapi di dalam kehidupan, tantangan tetap masih ada. Sebab kita bersyukur dan berterima kasih selama ada tantangan, saudaraku. Nggak ada tantangan, kita nggak akan dewasa, kita nggak akan maju, kita nggak akan kuat, iman kita loyo. Tapi begitu tantangan ada, kita percaya bahwa semua itu adalah seizin Tuhan. Tapi saudaraku, tantangan ini bukan tantangan seperti biasa. Tantangan ini begitu unik. Dan tantangan ini membuat kita itu seperti buah malakama. Kita kerjakan susah, nggak kita kerjain susah. Tapi tantangan ini membuat kita berubah, saudaraku. Saya percaya bahwa saat-saat ini semua saudara-saudara kita mengalami hal yang sama di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam negeri, di luar negeri, semua mengalami yang sama. Begitu unik, yaitu memasuki kehidupan yang baru dengan cara-cara yang nggak normal, kehidupan yang berubah dari mulai kehidupan biasa seperti lampau bebas, tapi sekarang nggak bisa. Kita harus cuci tangan, kita pakai masker, kita jaga jarak, dan kita harus memberi tubuh kita itu supaya sehat. Bagaimana kita harus lakukan? Kita harus berolahraga. Seperti saat ini banyak orang yang bersepeda, olahraga. Dia supaya badannya sehat, menjaga dirinya mereka masing-masing. Supaya apa? Supaya tidak ada virus-virus itu membuat mereka sakit. Jadi kita menjaga tubuh kita sendiri masing-masing. Saya percaya bahwa semua ini, persoalan ini seizin Tuhan. Tantangan ini saudaraku tidak mudah. Memasuki kehidupan yang berubah. Dari mulai cuci tangan tadi, seperti apa yang dulu kita kayak kemana-mana kita harus antri ya. Tapi kita nggak mau saudara. Tapi sekarang dipaksa, semuanya harus antri. Kita nggak bisa saudaraku. Kita seenaknya kayak dulu saling serobot, nggak bisa. Kita harus jaga jarak kira-kira 1-2 meter. Dulu nggak saudaraku. Jadi semua kehidupan ini berubah, terutama sebuah karakter kita. Kalau kita di dalam negeri, kita nggak mau lah kayak antri apa, itu paling susah kita. Tapi begitu masukin dengan sistem yang baru ini,
kita nggak bisa berbuat banyak. Kita harus jaga jarak dan kita antri. Kita harus memasuki kehidupan baru dengan cara-cara yang nggak normal, saudaraku. Nggak seperti yang dulu-dulu. Kalau dulu kita enak gitu sembarang, ya kita bebas, saudaraku. Kita kayak bekerja itu kita berharap semua kayak pelanggan itu datang dengan banyak. Tapi sekarang nggak bisa, kita dibatasin. Kita buka, kita tutup, kita dibatasin. Terutama yang buka kuliner itu, saudaraku, kita nggak bisa seenaknya kita duduk dengan jejer-jejer gitu, nggak bisa. Tapi kita jaga jarak, kita 2 meter. Setiap meja kita tata, nggak seperti dulu lagi. Jadi semuanya berubah, saudaraku. Tantangan ini membuat kita berubah, tapi ada segi positif. Tantangan ini ada negatif, ada positifnya. Negatif, kita ngalami sakit, kita masalah, tapi Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Begitu kita ngalami sakit penyakit, banyak anak-anak Tuhan yang disembuhkan dan berjumpa dengan Yesus. Bagaimana dia mengalami kasih Yesus yang luar biasa. Bagaimana dia mengalami Yesus yang menjamah dia. Dia mulai kesaksian. Bagaimana Tuhanku luar biasa. Bagaimana Tuhanku menyelamatkan. Itu dari segi yang negatif menjadi positif. Jadi ada yang segi positif, saudaraku ya. Jadi kita belajar, kita melihat bagaimana Yesus itu luar biasa. Kita lihat dari segi positif. Dan persoalan ini menyadarkan kita. Kalau dari segi kehidupan duniawi. Jadi persoalan ini, masalah ini kita lihat dari 2 sisi. Sisi yang duniawi dengan sisi yang surgawi. Jadi kalau kita lihat masalah ini dari sisi duniawi, kita takut, saudaraku. Kita rasanya mencekam. Kita rasanya stres. Kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Sampai kapan seperti itu? Kita selalu di dalam kehidupan selalu merenung, bersungut-sungut. Kadang-kadang kita itu takut. Kita nggak bisa berbuat banyak. Itu dari segi dunia. Tapi ada yang dilihat kita dari segi surga, saudaraku. Sadarkah bahwa selama kita ada persoalan, bahwa semua kehidupan, semua karakter kita berubah. Dulu kalau kita ngalami stres, kalau kita punya duit, sedikit aja kita lari ke luar negeri. Kita lepasin semuanya, kita happy. Tapi sekarang nggak bisa, saudaraku. Dulu dengan kesombongan kita, kalau kita pusing, kita langsung jalan-jalan ke mall, kemana aja. Tapi sekarang nggak bisa, saudaraku. Makanya sekali katakan, semua persoalan masalah ini mengubah sebuah karakter kita. Tuhan mengajarin kita supaya apa? Kita rendah hati. Kita diajari rendah hati. Mau nggak mau dipaksa kita rendah hati. Karena apa? Kita di rumah. Kita hidup di rumah saja. Kita nggak bisa seenaknya. Soalnya kalau kita keluar, kita ketemu orang, kita takut virus itu menularin tubuh kita. Sebab apa? Tubuh kita rentan. Terutama yang umur cukup seperti saya ini. Umur hampir 60 tahun. Betapa takutnya kita kalau di luar. Sebab apa? Virus ini tidak kita tahu di mana sakit itu, kita nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana dari semua untuk mengubah karakter kita. Kita harus rendah hati. Seperti dikatakan Matius 11 ayat 29. Kita baca aja, saudaraku ya. Dikatakan di dalam Matius, Tuhan Yesus berkata, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Dikatakan di sini, di setiap ada persoalan yang terjadi masalah ini, Tuhan Yesus berkata, pikul, sangkalkan dirimu, nirulah aku, karena Yesus berkata, akulah lemah lembut dan rendah hati. Jadi dikatakan di sini, persoalan masalah itu membuat kita belajar rendah hati. Dulu kita sombong, dulu kita segala sesuatu itu merasa diri kita mampu, kita bisa. Tapi sekarang nggak bisa, saudaraku. Kita sama semua di rumah. Kita mengalami kehidupan yang selalu di rumah. Di saat kita di rumah, kita nggak bisa berbuat banyak.
Kita harus perasaan kita, karakter kita, kita ubah menjadi rendah hati. Kalau kita nggak menekan perasaan, nggak belajar, kita menerima sebuah kenyataan, kita nggak rendah hati, kita akan pusing, saudaraku. Kita akan merasa kayak bersungut-sungut gitu, ngomel sendiri. Waduh, pusing sekali. Kadang-kadang seperti itu. Kita diajarin Tuhan. Kita dipaksa untuk rendah hati. Kita berbuat seperti apa yang Tuhan paksakan. Gak bisa seperti dulu lagi. Gak bisa bebas. Gak bisa sombong. Gak bisa seperti kayak apa ya, semua itu seperti seolah-olah aku mampu, aku bisa, aku yang paling kaya, aku yang paling, ya aduh paling-paling gitu, saudaraku. Tapi sekarang kita nggak bisa, kita benar-benar dihadapkan dengan semua kenyataan pahit, yaitu kita tetap tinggal di rumah. Kalau nggak perlu kita nggak bisa, nggak boleh keluar. Sebab apa? Supaya kita nggak tertularin dengan virus itu. Kedua, kita tulus, kita hidup dengan tulus dan ikhlas. Kenapa dalam masalah persoalan ini kita harus tulus? Kita tidak bisa, saudaraku. Kalau kita tidak mau menerima kenyataan ikhlas dan tulus di dalam kehidupan ini, kita akan rugi sendiri. Kita akan putus asa. Kita akan mengalami suatu stres, goncangan-goncangan jiwa. Banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, yang mengalami stres, goncangan. Seolah-olah virus ini, persoalan ini begitu menghimpit di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa keluar dari masalah itu, sehingga kita takut. Ada yang putus asa, ada yang bunuh diri sampai sebegitu, ada yang menjatuhkan dari tempat apartemennya, saudaraku. Ini terjadi, saudaraku. Kenapa? Kita nggak mau menerima kenyataan di dalam kehidupan ini, di dalam persoalan ini. Kita tidak mau menerima kenyataan itu, bahwa kita tidak bisa menghadapi semua persoalan ini dengan sebebasnya seperti dulu. Kita menghadapi kenyataan kita seenaknya seperti dulu. Kita nggak puas, kita lari. Kita gak seneng, kita pergi. Kita menyenangkan hati kita kemana aja kita mau pergi. Tapi kita nggak bisa, saudara. Kita harus ikhlas. Kita harus tulus. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa virus ini mengajarin di dalam kehidupan kita bahwa kita harus hidup dengan tulus. Inilah pandangan kita di dalam surga. Kalau kita memandang di dalam surga bahwa kehidupan seperti ini, kita rasanya itu apa ya, enak gitu, saudaraku. Kita itu rasanya plong, kita rasanya udahlah kita jalani. Apa sih? Kadang-kadang kita nggak bisa terima, saudaraku. Apa sih hidup itu? Kita nggak menerima kenyataan bahwa semua hidup ini adalah fana. Dan persoalan tidak ada yang abadi. Hari ini mungkin engkau mengalami suatu sakit. Engkau berjuang. Engkau akan mengalami sebuah perjalanan. Engkau akan mengalami sebuah pengalaman. Di situ engkau akan mengalami bagaimana Tuhanmu. Bagaimana di dalam kehidupan ini. Apa yang engkau punya. Semuanya fana, saudaraku. Kalau kita tidak mengalami sakit seperti itu, kalau kita nggak mengalami persoalan masalah seperti apa yang kita alami hari-hari ini, kita nggak tahu bahwa semua kehidupan di dalam dunia apa yang kita cari itu fana. Tapi begitu ada persoalan yang seperti ini, kita baru tahu, baru sadar bahwa semua tidak ada yang kita bawa. Semuanya tidak akan yang bisa menyenangkan kita kecuali kita hidup di dalam Yesus. Kita hidup di dalam Tuhan. Kenapa, saudara, saya katakan? Mungkin uang kita banyak. Kita senang, kita happy. Ya, di saat-saat itu. Tapi begitu ada virus, ada masalah ini, uangmu nggak laku, saudara. Kita punya mobil mewah, nggak bisa dipakai, mau kemana? Semua nggak boleh. Kita punya rumah mewah, gak bisa. Kita banggain apa? Kita tetap di rumah. Kita hidup di dalam suatu rumah, di dalam suatu kungkungan rumah. Kita nggak bisa bebas, kita nggak bisa menyenangkan. Kita punya tas yang mewah, kita punya barang-barang branded, tapi kita nggak bisa pakai. Kita taruh di tempat apa yang mau kita pamerin, semua di rumah. Tidak ada yang kita banggakan. Di situ kita baru sadar bahwa di dalam kehidupan ini ada yang dikatakan fana. Selama ini yang kita kejar dari pagi sampai malam,
namanya mamon tidak ada habisnya. Saudaraku, baru kita sadar bahwa di dalam kehidupan ini tidak semuanya itu membawa kita kesukaan hati kita. Tidak bisa. Maka saya katakan, kalau kita nggak ngalamin, kita nggak bisa mengatakan bagaimana orang virus ini, masalah ini bisa menekan kita sehingga kita menyadari bahwa kita hidup seolah-olah yang panjang, kita seolah-olah yang Tuhan berkati, Tuhan memberi kekuatan. Tapi begitu kita kena masalah atau virus ini, aduh, kita menyerah, saudaraku. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di saat kita ketakutan, kita hidup sendiri, kita malam sendiri, kita merenung sendiri. Disitulah Tuhan seolah-olah datang kepada kita. Betapa rentannya hidup ini, betapa takutnya hidup ini. Sewaktu-waktu Tuhan panggil, kita nggak bisa berbuat banyak. Kita mau berbuat apa? Kita mau mengadu kepada siapa? Disitulah kita baru menyadari bahwa Tuhan itu loh, kita butuhkan. Tuhan itu besar. Kita harus berbakti sama Dia. Di saat kita mau menghadapi sebuah panggilannya, kita langsung merenung apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang kita punya, kita nggak akan bawa. Apa yang ada pada kita, kita nggak akan bawa. Kita dulu sombong, kita nggak akan ada orang yang mengerti tentang kita. Jadi hidup ini betul-betul rentan, saudaraku. Percayalah, ubahlah segala paradigma di dalam kehidupan ini. Apa yang kita cari? Saya katakan di dalam Bapa doa kami, semua dikatakan secukupnya, secukupnya, secukupnya. Kita nggak sadar bahwa di dalam kehidupan di dunia, kita tidak pernah berpikir secukupnya. Kita kejar semuanya. Tapi apa yang kita dapatin? Kita nggak dapatin apa-apa, saudara. Kita nggak bawa pulang. Kita cuma menyenangkan kita sesaat. Ya, hari ini mungkin kita happy. Tapi begitu masalah persoalan datang, di saat-saat Tuhan panggil, apa yang kita dapatin? Apa yang kita andalkan? Uang kita kah? Mobil kita? Rumah kita? Nggak ada faedahnya, saudaraku. Kita cuma pasrah. Tuhan, beri aku kesembuhan. Tuhan, tolongin aku, Tuhan. Tuhan, mungkin anak-anakku masih kecil. Tuhan, kasihan istriku. Mungkin kita berkata seperti itu, minta belas kasihan Tuhan. Apakah kita bisa mengatakan, hei virus, keluar, tak bayarin kamu. Berapa? Nggak bisa, saudara. Apalagi kalau sudah virus ini menyerang di dalam suatu organ-organ tubuh kita, seperti paru. Kita nggak bisa bernafas, saudaraku. Seperti saya waktu itu dikatakan, kalau kamu malam mengalami suatu sesak, cepatlah lari ke dokter, bawa ke rumah sakit. Bayangin, saudaraku. Takut nggak? Takut, saudaraku. Jadi di situ kita mengerti rencana Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hiduplah, bangunlah imanmu yang benar. Percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua masalah ini adalah seizin Dia untuk membangun kita di dalam karakter kita yang lampau, yang seenaknya. Sebab di dunia, di dalam penguasaan setan, kita tidak sadar bahwa sekarang kita diajarin tentang kehidupan yang apa itu, saudara, saya katakan? Semua hidup luar biasa, semuanya. Seolah-olah kita yang bisa, kita yang punya, kita yang happy, kita harus berhasil, kita harus seperti kayak gitu. Tapi fana, saudaraku. Begitu kita ngalami, kita tidak bisa berbuat banyak. Maka saya katakan, bangunlah imanmu yang benar. Percayalah semua masalah ini seizin Tuhan. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 6 ya, saudaraku ya. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan imanmu itu. Di sini dikatakan hal itu, yang di ayat 5 itu iman. Bergembiralah akan imanmu itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu, Tuhan bilang maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Saudara,
Iman itu nilainya luar biasa, lebih tinggi dari emas. Emas itu dikatakan di sini fana. Sekarang saya katakan berapa emasmu, berapa kilo? Mungkin kamu punya 5 kilo, 10 kilo. Bisa dibawakah? Dikatakan masih lebih mahal imanmu. Kenapa saudara kok Tuhan bilang iman itu lebih mahal daripada emas? Sebab seketika kita menghadapi maut, kita akan kembali yang punya, yaitu jiwa roh kita itu Tuhan yang punya. Kita nggak akan bawa apa-apa. Jadi iman kita di dalam perbuatan kita di dalam dunia itu, kita harus yang benar. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah, kita kalau sudah dipanggil, kita tidak bisa berbuat banyak, saudaraku. Persoalan ini, Tuhan lagi sedang menunjukkan kedaulatannya. Tuhan menunjukkan kedaulatannya bahwa semua di dalam kehidupan ini Dia yang kendalikan. Maka saya katakan, di saat-saat kita beribadah di dalam kehidupan inilah, kita menganggap semua Tuhan itu seperti apa yang kita perbuat. Kita suruh Tuhan kemana-mana. Tuhan, jaga rumahku, aku mau pergi. Tuhan dijadikan seperti penjaga rumah. Tuhan, Engkau lindungin aku. Masih cocok lah, oke lah. Tuhan, parkirnya penuh Tuhan. Tolong Tuhan, carikan Tuhan. Tuhan dijadikan tukang parkir. Di sini dikatakan Tuhan berdaulat. Jadi semua itu seizin Dia. Dia semaunya. Kalau engkau berbuat baik, Tuhan beri buat belas kasihan, Tuhan akan tolong. Seperti yang saya alami waktu itu. Saya cuma gak bisa berbuat banyak di saat saya sakit. Saya cuma bilang, Tuhan tolongin. Tolongin Tuhan, seperti saya tawar-tawaran. Tuhan, kalau engkau panggil, bagaimana Tuhan? Saya nggak berpikir banyak, saudaraku. Saya nggak berpikir kayak ada PD, kok jamaah PD, jemaat PD. Enggak, pikiran saya itu PD itu sudah ada kayak ke gerejanya masing-masing. Cuman satu hal saya yang berpikir, Tuhan, jemaat Kanaya apa Tuhan? Kasihan Tuhan. Jadi itu yang saya takutin, saudaraku. Saya berkata, Tuhan, tolong Tuhan. Di saat saya bergumul seperti itu, seperti Tuhan kayak hadir gitu, saudaraku. Dia datang seperti di samping saya, baju putih. Dia cuma berkata, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Saya nggak bisa jawab, saudara. Cuma, ya Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Di situ saya baru tahu, saudara, bahwa kekristenan bukan suatu agama. Kekristenan itu antara kita dengan pencipta kita, yaitu Tuhan. Kita diperhadapkan dengan persoalan. Kita tahu bahwa Dia adalah pencipta kita. Dia mempunyai roh kita. Dia Bapa kita. Masih katakan, bangunlah imanmu, hiduplah dengan benar, dan percayalah kepada Dia sungguh-sungguh. Jadi kita mulai hidup ditata, saudaraku. Itu rendah hati. Jangan sombong. Jangan punya skala kurang terus. Cukup, Tuhan kata cukupkan apa yang ada. Semua dimulai dengan kata cukup. Makan cukup, jangan banyak. Kita bekerja pun dengan secukupnya. Sebab apa, semua itu namanya kasih karunia, saudaraku. Kalau kita nggak dikasih, kita nggak bisa berbuat banyak. Kita percayakan hidup kita di dalam kuasanya. Karena Dia yang punya kuasa di dalam dunia ini. Dia sanggup mengubah hidupmu menjadi baru. Dia sanggup menyembuhkanmu. Bergantunglah dan bergumullah sama Dia. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena Dia punya kuasa di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih di dalam hidup ini, sesudah kita mengalami persoalan atau pergumulan, kita akan mengerti. Kita akan hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai kita menata, kita mulai berbakti, kita mulai
melakukan kehidupan ini dalam suatu keluarga. Kasihilah keluargamu, kasihlah istrimu, kasihlah suamimu, kasihlah anak-anakmu. Hiduplah dengan damai, hiduplah dengan bahagia, bangunlah suatu kebahagiaan. Karena Tuhan ingin engkau mengasihi dia. Saat kau masalah, Tuhan datang, dia berkata, apa engkau mengasihi aku? Apa engkau mengasihi aku? Itulah pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau menjawabnya, ya Tuhan, aku mengasihi. Apa yang engkau lakukan dalam kehidupanmu di dalam dunia? Ternyata di Tuhan waktu berkata, di saat aku lapar, apa engkau mengasihi aku makan? Di saat aku haus, apa engkau ngasih aku minum? Waktu itu Tuhan rasanya ngomong seperti itu. Gembalakan domba-dombaku. Luar biasa, saudaraku. Itulah kekristenan. Bukan agama, saudaraku. Bukan sini haram, bukan sini halal. Enggak, saudaraku. Dia yang berkuasa. Dia yang sanggup mengubah hidupmu. Mungkin hari ini engkau sakit, alami sakit penyakit. Jangan takut. Percayakan sama dia. Bertobat, saudaraku. Minta Tuhan kesempatan hidup dalam kehidupan. Percayalah dalam hidupmu. Percayakan hidupmu berada di tangan dia. Karena dia sanggup. Dia yang sanggup mengubah. Karena dia punya kedaulatan. Dia berjanji, saudaraku. Dia mengasihi engkau. Apapun dalam keadaanmu, jangan takut, nggak ada yang mustahil. Hari-hari ini mungkin ekonomi sedang susah. Jangan takut, saudaraku. Sementara nggak ada yang abadi, tetap di dalam hadiratnya Tuhan. Tetap berdoa, tetap minta pertolongannya dia. Semua kehidupan kita serahkan di dalam tangannya. Percayalah bahwa Allah-Mu luar biasa. Jangan goyah, saudaraku. Di saat-saat ini banyak orang yang goyah. Jangan, tetap percayakan sama dia. Dia lagi imanmu, menguji imanmu. Apakah imanmu itu besar? Apakah imanmu benar-benar di dalam dia? Ini ujian. Percayalah kepada Tuhan bahwa Ia Allah yang luar biasa. Yesusmu luar biasa. Yesusmu dahsyat. Yesus sanggup mengubah kehidupanmu. Percaya kepada Dia. Saudaraku, hanya Dia yang bisa. Karena kita anak-anaknya yang dikasihinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman-Mu menghidupi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hidupnya. Agar anak-anak mempunyai iman, kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang luar biasa, bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Berkati anak-anak-Mu pagi hari ini. Engkau pimpin anak-anak-Mu, Engkau sertai Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang hadir dan mendengarkan firman ini. Jadikan kekuatan yang baru pagi hari ini. Berilah semangat, berilah damai sejahtera, berilah sukacita dari surgawi yang melimpah-limpah dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba-Mu telah selesai, tapi Engkau Roh Kudus-Mu menjamah mereka. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Luar biasa.